Halo teman-teman, selamat datang di channel Rasto Habibi. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar sejarah Indonesia mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Konflik Indonesia-Belanda. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia diserahkan kepada Sekutu. Kedatangan Sekutu membawa orang Nica yang akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dan dengan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. 1. Kedatangan Sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Malabi dalam pertempuran Jenderal Malabi tewas. 2. Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata sampai pukul 6 tanggal 16 November, tapi ditolak dengan melawan dengan membakar semangat Bung Tomo. 3. Di Hotel Yamato terjadi insiden bendera Belanda yang menjadi merah putih. Pertempuran yang memakan banyak korban itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945. Kedatangan Sekutu di Semarang tanggal 20 Oktober 1945. TKR tidak bisa menerima Sekutu mempersenjatai para bekas tawaan perang di Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Letkol Deman gugur tanggal 21 November 1945. Pada tanggal 12 Desember, Kolonel Soidiman San TKR mengepung Sekutu di Benteng William selama 4 hari, sehingga Sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Kedatangan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945 saat TKR sedang gencar melucuti senjata Jepang tetapi ditolak. Sekutu mengultimatum paling lambat tanggal 29 November 1945 agar kota Bandung dikosongkan, tetapi ditolak sehingga Sekutu mengulangi ultimatumnya tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan tetapi ditolak oleh markas TKR. Akhirnya dengan berat hati TKR meninggalkan kota Bandung tetapi terlebih dahulu membumi hasukan kota Bandung bagi selatan yang terkenal. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Kedatangan Sekutu di Medan tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly. Tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu mengultimatum pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya. Tanggal 10 Desember 1945, Sekutu menyerang TKR sehingga wali kota pindah ke Pematang Siantar. Tetapi rakyat terus melakukan perlawanan dengan membentuk Laskar Rakyat Medan Area. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Puputan Margarana 12 Desember 1945. Kedatangan Sekutu di Bali tanggal 2-3 Maret 1945. Belanda membujuk satu Gusti Ngurah Rai untuk membentuk negara Indonesia Timur, tapi ditolak.
Belanda menyerang Bali tanggal 29 November 1946 di Margarana. 1. Gusti Ngurah Rai mengobarkan semangat perang puputan yang berarti habis-habisan demi membela nusa dan bangsa. Akhirnya, 1. Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa. Perjuangan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Serangan umum 1 Maret 1949. Dalam agresi militer 2, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949. A. Ke dalam. 1. Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi. 2. Meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. B. Keluar, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif. 2. Mematahkan moral pasukan Belanda. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Perundingan Hoog Veluwe, Belanda diwakili Dr. Van Mock, Prof. van Arbecht, dan Dr. Van Rooyen, Prof. Logeman, Sultan Hamid, dan Soejo Santoso. Indonesia diwakili Master Swewandi, Dr. Swedarsono, dan Master Abdul Karim Prigandigo. Dilaksanakan tanggal 14 sampai 25 April 1949. Dalam perundingan ini, Indonesia menuntut wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayahnya, sedangkan Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura saja, sehingga perundingan ini mengalami kegagalan. Perundingan Linggarjati. Isi perjanjian, Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atau Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda akan kerjasama dalam membentuk RI sebagai dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Belanda dipimpin Sechermon, Indonesia dipimpin Sultan Syahrir, dan dilaksanakan tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilakukan di kapal milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan dilakukan karena perbedaan penafsiran isi perjanjian Linggarjati, di mana Belanda menganggap Indonesia sebagai persemakmuran dari Belanda, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Sehingga terjadilah agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Perundingan Renville dilakukan tanggal 8 Desember 1947 sesuai dengan seruan PBB dengan KTN atau Komisi 3 Negara sebagai penengahnya yang meliputi 1. Australia diwakili oleh Richard Kirby, 2. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, 3. Amerika Serikat sebagai mediator diwakilkan oleh Frank Graham. Delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, J. Leimena, Choa Tiklen, dan Nasrun Esa. Sementara delegasi dari Belanda diwakilkan oleh R. Abdul Qasir Wijoatmojo, Van Vredenburg, P.J. Coates, dan Dr. Soumakil. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville adalah 1. Diadakan persetujuan gencatan senjata. 2. TNI ditarik dari kantong pertahanan Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jogja. 3.
Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang pernah didudukinya melalui jajak pendapat lebih dulu. 4. Negara Indonesia Serikat sederajat dengan Belanda. Perundingan Romroyen 7 Mei 1949. Pemerintah RI menghentikan perang gerilya, bekerja sama memulihkan perdamaian dan ketertiban umum. Belanda Indonesia akan mengadakan KMB di Den Haag. Pembebasan pemimpin Indonesia yang ditawan oleh Belanda. Perundingan Romroyen terjadi karena adanya agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 yang melibatkan IR Soekarno, Warois, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan Aka Pringgodigdo ditawan Belanda dan diasingkan, sehingga dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat oleh Syarifuddin Prawiranegara atas perintah Presiden IR Soekarno sampai RI kembali normal. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dan ditandatangani pada 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh DRS Muhammad Hatta. Belanda diwakili Van Maarseveen. BFO atau negara federal diwakili Sultan Hamid II. UNSI atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa diwakili Marcel Cochrane. Isi Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Penyerahan kedaulatan kepada RIS paling lambat akhir tahun 1949. Antara RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. TNI menjadi inti tentara RIS. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan.